Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Elok Damarjati dengan NIM G1A021058 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Biologi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Apa sih yang dimaksud dengan paradigma? Secara etimologis, istilah paradigma pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para, yang artinya di sebelah ataupun di samping, dan kata diegma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun arketip. Secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Terdapat pengertian paradigma oleh tokoh, yaitu menurut George Ritzer, beliau mengungkapkan bahwa paradigma adalah suatu pandangan yang mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. Dengan demikian, paradigma yaitu sebagai alat bantu para ilmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab, dan bagaimana aturan-aturan yang harus dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut. Suatu paradigma mengandung sudut pandang, kerangka acuan yang harus dijalankan oleh ilmuwan yang mengikuti paradigma tersebut. Kemudian, di sini terdapat Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Pada materi kali ini terdapat 6 pembagian. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pengembangan pertahanan dan keamanan. Dan yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan sebagai acuan yang mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga setiap warga negara dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengkomplementasikan ilmu pengetahuan mencipta keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal dan kehendak. Berdasarkan sila ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia di sekitarnya atau tidak.
Pengolahan diimbangi dengan melestarikan. Pengembangan iptek bukan hanya sekedar manifestasi setiap ilmuwan demi sikap ilmiah semata, tetapi mencoba mengungkap rahasia alam yang menjadi tanda-tanda kebesaran ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus bersikap beradab karena iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan atau keserakahan manusia, namun harus diabdikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Sila Persatuan Indonesia mengkomplementasikan universalitas dan internasionalisme atau kemanusiaan dalam sila-sila yang lain. Pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian umat manusia di dunia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan juga memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan lainnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengkomplementasikan pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri maupun dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Yang kedua, yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Berdasarkan hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila. Sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang berdasar pada Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli, dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Yang keempat,
yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, yaitu sila pertama, menunjukkan tidak satupun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan maupun golongan. Sila ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Kemudian sila yang keempat merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. Kemudian sila yang kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pengembangan pertahanan dan keamanan. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, akan tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat atau individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum. Dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, berarti Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur segala aspek penyelenggaraan negara. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah aktualisasi atau realisasinya sebagai sumber tertib hukum Indonesia.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai inti dari stat fundamental norm, sehingga dalam masalah ini Pancasila merupakan sumber hukum yang paling fundamental. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, setiap perbuatan, baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat, harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum tertulis yang akan dibentuk atau ditetapkan juga harus berlandaskan dasar negara, seperti tercermin dalam sila-sila dan nilai-nilainya. Dengan demikian, substansi hukum tertulis yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekurang-kurangnya substansi produknya tidak bertentangan dengan Pancasila. Dalam istilah hukum politik, bahwa substansinya merupakan perwujudan atau penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan karakter hukum responsif. Artinya, untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi masyarakat. Kemudian terdapat contoh penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama, contoh dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu terdapat penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial, mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Kemudian melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan, dan dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Yang pertama, penerapan keadilan sosial dalam bidang politik. Yang kedua, kebijakan yang pro rakyat. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi yang bertujuan mempertahankan persatuan. Yang keempat, menggunakan nilai kemanusiaan untuk menerapkan keadilan sosial. Dan yang kelima, mengakui nilai ketuhanan sebagai sumber dari segala nilai. Contoh dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ekonomi. Yang pertama, terdapat sistem ekonomi kerakyatan, kemudian ekonomi berdasarkan dengan asas kekeluargaan, dan yang ketiga, menghindari persaingan bebas dan monopoli yang dapat menimbulkan kesengsaraan warga. Sekian yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi makalah yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.